anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Syukurlah kalau semuanya baik-baik saja. Semuanya hadir? Semuanya hadir, Bu. Oke, kalau semuanya hadir, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, adik Mega, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik Mega. Baik, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, pasti kita semua belum saling kenal atau semua sudah kenal Ibu? Belum, Ibu. Oke, kalau belum, Ibu akan memperkenalkan nama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu akan memperkenalkan nama. Nama Ibu Erna S. Yenifana. Biasa disapa Ibu Erna. Hai, Bu Erna. Hai adik-adik semua. Oke, kalau semua sudah kenal Ibu, kita akan masuk dalam proses pembelajaran. Tetapi Ibu minta adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar materi PPKN, mata pelajaran PPKN. Buku-buku yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran PPKN, adik-adik tolong dirapikan dan disimpan ke dalam tas kalian masing-masing. Oke, kalau semua sudah merapikan, kita akan masuk dalam proses pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indikator pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan arti penting dari norma, dan yang kedua mendeskripsikan atau menyebutkan macam-macam norma dan contoh-contoh dari norma tersebut. Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang tahu tentang arti dari norma? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Iya, adik Mega silakan. Norma adalah seperangkat aturan atau kaedah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Iya, baik adik Mega. Jadi pengertian norma adalah seperangkat aturan atau kaedah-kaedah yang mengatur tingkah laku hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi norma adalah seperangkat kaedah-kaedah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Itu adalah arti pentingnya norma. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu macam-macam norma. Yang kedua, macam-macam norma. Ada berapa macam norma? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tolong angkat tangan. Saya, Ibu. Oke, adiknya silakan. Jadi norma itu ada 4 macam. Yang pertama norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, Ibu. Iya, baik, terima kasih adiknya. Jadi ada 4 macam norma ya. Ya, Ibu. Ya, jadi ada 4 macam norma. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Ada yang tahu arti dari norma agama? Ada yang tahu? Adik Mega? Saya, Ibu. Baik, adik Mega silakan. Jadi norma agama
adalah sekumpulan kaidah atau perintah hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Dan norma agama itu aturan yang harus diterima manusia sebagai perintah atau larangan dari Tuhan. Iya, baik adik Mega. Jadi norma agama adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan atau kitab suci yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Ada yang tahu arti dari norma kesusilaan? Saya Ibu. Silakan adik Erna. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani dan sanubari manusia dan sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Iya, baik. Jadi norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani dan sanubari manusia dan sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Yang ketiga, tentang norma kesopanan. Ada yang tahu tentang arti penting norma kesopanan? Saya Ibu. Silakan adik Nyai. Jadi arti dari norma kesopanan itu adalah aturan yang bersumber dari pergaulan atau interaksi antara masyarakat sehingga menjadi suatu keluarga, suatu kebiasaan. Iya, jadi baik. Terima kasih adik Nyai. Ya, norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari pergaulan atau interaksi dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ada yang tahu tentang norma hukum? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Ibu. Oke, adik Mega silakan. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang membuat perintah dan larangan yang bersifat memaksa bagi masyarakat. Oke, jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang membuat perintah dan larangan yang bersifat memaksa bagi semua anggota masyarakat. Jadi itu ada 4 macam norma dan sudah jelas ya, kalian sudah mengetahui tentang penjelasannya? Sudah atau belum? Sudah Ibu. Oke, baik, kalau sudah jelas, Ibu akan lanjut ke poin yang berikut, yaitu perbedaan keempat norma di masyarakat. Norma agama sumbernya berasal dari, ada yang tahu? Norma Kitab agama. suci. Sumbernya berasal dari kitab suci. Iya, baik. Kedua, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang tahu? Pergaulan masyarakat. Ya, jadi norma kesopanan itu bersumber dari pergaulan masyarakat. Dan yang keempat itu adalah norma hukum. Ada yang tahu? Undang. Ya, jadi norma hukum itu bersumber dari undang-undang. Keempat, tujuan dari norma masyarakat, perbedaannya, ada yang tahu? Ya, baik, adik Mega silakan. Baik, tujuan dari perbedaan norma di masyarakat untuk tujuan kalau agama itu tujuannya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu tujuan dari norma agama. Dan kalau norma kesusilaan yaitu kehormatan hubungan manusia. Dan yang ketiga, ke norma kesopanan itu menciptakan kesopanan dalam masyarakat. Dan yang keempat, norma hukum itu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Itu tujuan dari perbedaan norma di masyarakat. Iya, benar sekali. Adik Mega tahu sanksi dari keempat norma tersebut? Perbedaannya? Tahu Ibu, Oke, silakan. sanksi dari norma agama itu dosa, dan norma kesusilaan itu penyesalan, dan yang kesopanan itu tentang dikucilkan, dan yang norma hukum itu dipenjara atau didenda. Itu sanksi. Oke, baik, terima kasih. Norma agama itu sanksinya dosa, kesusilaan itu penyesalan, kesopanan itu dikucilkan, dan yang keempat itu hukuman, yaitu sanksinya denda atau penjara. Sudah mengerti atau belum? Sudah Ibu. Ya, kalau sudah mengerti, oke, aku akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian
tugasnya yaitu tugas di rumah ya. Kalian mencari tempat contoh norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kumpulnya minggu depan ya. Demikian proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, Ibu meminta dari kalian salah satu untuk memimpin doa. Saya Ibu. Oke, adik Mega silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, saya akan pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Mega. Sampai berjumpa lagi ya adik-adik. Selamat siang. Siang Ibu.